Jampit Mill itu bisa diibaratkan dengan kopi susu. Ya. Kenapa itu, Pak? Ada kopi, ada susu. Kenapa? Karena fungsinya Jampit Mill itu menangani perkara koneksitas. Yang pelakunya itu pasti bersama-sama antara mereka yang tunduk pada peradilan militer, nah itu kopinya itu, nah, dan pelaku yang tunduk pada peradilan umum, susunya. Kopi, susu dicampur jadi satu, yang menangani perkaranya adalah Jampit Mill. Dalam kesempatan Rakernas tahun 2023 ini merupakan kesempatan bagi saya selaku Jampit Mill yang pertama untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dilanjutkan di tahun 2023 ini dalam rangka penguatan organisasi Jampit Mill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara. Dan jangan lupa juga Sobat Adiaksa yang ada di pojok Puspenkum. Berjumpa lagi. Luar biasa semangatnya ya Pak ya. Berjumpa lagi dengan kami berdua. Saya Raharjo Yusuf, Kabid Medmas, didampingi oleh co-host Saya Mega, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kepahang. Siang ini teman-teman Adiaksa muda di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa, tidak asing lagi. Di sela-sela Rakernas 2023 Kejaksaan RI, kita bahasa Pak Kapus tadi menculik Pak Jampit Mill sebentar. Nah, kira-kira setengah jam kita akan berbincang-bincang yang berkaitan dengan apa itu organisasi Jampit Mill, yang seperti kita ketahui bersama merupakan salah satu organisasi di kejaksaan yang terbaru. Dan beliau ini sejarah pertama menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang dilantik oleh Pak Jaksa Agung 2 tahun yang lalu. Ya, demikian pengantar saya. Halo, selamat siang Bapak. Pak Jampit Mill, mohon izin Pak, di siang ini nanti berkenan Bapak menyampaikan kepada para netizen Adiaksa muda di seluruh Indonesia berkaitan tentang apa sih organisasi Jampit Mill itu Pak. Dan Bapak ini kan oleh Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin baru dilantik tahun 2021 Pak ya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak, apa yang sudah Pak Jampit Mill lakukan selama kurang lebih 2 tahun ini yang antara lain berkaitan dengan capaian tahun 2022 dan rencana tahun 2023 Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Raharjo, Mbak Mega. Siap Bapak. Tadi barusan saja selesai acara makan siang, belum sempat makan buah. Saya diculik betul itu untuk acara ini. Kehormatan bagi saya untuk mengikuti acara podcast ini ya, setelah kita melaksanakan Rakernas. Terima kasih pertanyaannya. Tadi ditanya apa sih Jampit Mill? Memang belum banyak yang tahu tentang Jampit Mill ini. Meskipun usianya sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Jadi organisasi Jampit Mill ini resmi berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 2021. 25 Mei diawali dengan pelantikan pejabat golongan 3 dan golongan 4 terlebih dahulu. Itu awalnya. Kemudian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Panglima TNI dan Bapak Jaksa Agung mempercayakan kepada saya selaku Jampit Mill yang pertama. Saya Anwar Saadi, Laksamana Muda TNI dari Angkatan Laut, yang sebelumnya adalah Kababinkum TNI, kalau bahasa Jawanya tuh didapuk untuk jadi Jampit Mill yang pertama. Ini merupakan amanah yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk
mengembangkan organisasi baru ini. Jadi kembali kepada pertanyaan, apa sih Jampit Mill? Kebetulan ini di sini ada kafe pojok Puspenkum ya. Pesanan saya tadi kopi susu ya. Nah, Jangan lupa. Jampit Mill itu bisa diibaratkan dengan kopi susu. Ya. Kenapa itu Pak? Ada kopi, ada susu. Kenapa? Karena fungsinya Jampit Mill itu menangani perkara koneksitas. Yang pelakunya itu pasti bersama-sama antara mereka yang tunduk pada peradilan militer, nah itu kopinya itu, nah, dan pelaku yang tunduk pada peradilan umum, susunya, kopi, susu dicampur jadi satu, yang menangani perkaranya adalah Jampit Mill. Gitu Pak ya. Ini yang harus dipahami oleh para netizen, para pendengar sekalian, bahwa tugas dan fungsi Jampit Mill itu adalah yang pertama menangani perkara koneksitas. Kemudian yang kedua mengordinasikan penuntutan perkara yang dilakukan oleh auditor. Jadi ini yang saya maksud dengan Jampit Mill ibaratnya adalah kopi susu. Ini kopi susunya baru datang ini. Ya, Monggo silakan. masuk kopi Nah. susunya. Ini iklan Pak, iklan. Terima kasih Kafe Pojok Puspenkum ya. Iya Pak. Ini semua diatur di Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021 iya, tentang Pak, revisi organisasi tata kerja Kejaksaan Agung. Banyak yang belum mengetahui tentang Perpres ini, baik itu internal maupun di kalangan TNI sendiri, apalagi masyarakat dan kalangan akademisi. Harapannya melalui acara podcast ini bisa menjadi sarana sosialisasi membantu saya. Oh betul gitu Pak Jadi, ya. untuk membantu saya Mbak, untuk menyebarkan tentang apa sih tugasnya Jampit Mill, di mana diaturnya, dan sebagai bentuknya seperti kopi susu ini. Jadi menangani perkara di mana pelakunya adalah oknum prajurit TNI yang tunduk pada peradilan militer dan masyarakat, oknum masyarakat yang tunduk pada peradilan umum. Ya. Kemudian penanganan perkaranya sebagaimana diatur baik di KUHP Undang-Undang 8 tahun 81 tentang acara pemeriksaan koneksitas, demikian juga di Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer yang mengatur juga acara pemeriksaan koneksitas. Seperti itu Pak Yusuf. Nah, jadi pertanyaan lanjutan saya Pak terkait penanganan perkara koneksitas ini tadi dengan usia dari Jampit Mill sendiri yang 1,5 tahun, itu sudah adakah Pak tindak pidana koneksitas yang ditangani oleh bidang Jampit Mill sendiri Pak? Alhamdulillah sudah 1,5 tahun organisasi Jampit Mill ini berdiri. Kemudian kita dalam pelaksanaan tugas sudah menangani beberapa perkara yang memang proses penanganannya harus dilakukan secara koneksitas. Yang pertama adalah perkara dugaan korupsi, tabungan wajib perumahan Angkatan Darat, itu yang pertama. Kemudian dalam penanganan perkara ini dibagi dalam 3 berkas, berkas 1, 2, dan 3. Untuk berkas 1 ini sudah sampai pada tahap penuntutan. Berkas 2 masih dalam proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Dan yang berkas 3 ini masih dalam tahap penyidikan. Kemudian diadilinya di mana? Karena sesuai dengan hukum acara, titik berat kerugian dalam perkara ini ada pada prajurit, ada pada militer, sehingga Mahkamah Agung menetapkan keputusan untuk perkara TWP Angkatan Darat ini disidangkan, diperiksa, diadili di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Itu perkara yang pertama. Untuk perkara yang kedua yang sedang kita koordinasikan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi,
pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur. Yang di Kemenhan itu Pak ya? Ini di Kemenhan. Yang pelakunya juga ada oknum TNI-nya dan juga ada oknum masyarakat sipil. Gitu, ya. Kepada netizen dan para pendengar semua, kami memohon dukungan supaya pelaksanaan proses penegakan hukum ini berjalan lancar, memberikan rasa keadilan, dan yang terpenting adalah bisa mengembalikan kerugian negara, bisa mengembalikan kerugian prajurit, karena dari perkara TWP ini nanti kita akan kembalikan semuanya kepada prajurit TNI Angkatan Darat. Oh iya, berkaitan dengan yang disampaikan Pak Jampitmil tadi, untuk TPP ini Pak ya, ini sudah ada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara yang dilakukan oleh tim Jaksa Koneksitas ini enggak Pak? Berapa Pak nilainya Pak kalau boleh kami tahu Pak, atau netizen tahu Pak? Semakin detail nih ya teknis pertanyaannya. Baik, saya sampaikan. Untuk perkara tabungan wajib perumahan Angkatan Darat ini yang berkas 1, hasil laporan BPKP itu nilai kerugiannya 133 miliar. Wow, 133 miliar, luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, dalam hal ini adalah Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, bekerja sama dengan auditor militer dari Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta, dan juga dari rekan-rekan jaksa yang ada di fungsi Pitmil. Gitu, Pak, mereka adalah tim koneksitas yang sudah bekerja keras untuk mengupayakan penyelamatan aset tracing, aset recovery dari perkara ini. Nilai yang sudah berhasil mereka kumpulkan, meskipun belum kita lakukan penaksiran, kurang lebih 54 miliar. Ya. Oh ya. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada tim ini. Ya, ini mohon izin Bapak, ini terkait silakan. Saya tuh yang saya bayangkan adalah bagaimana proses bersidang. Jadi yang saya tahu itu kan kalau dulu penuntutan dari militer ini kan pakai auditor ya Pak ya. Nah sekarang ini sudah ada jaksa penuntut umumnya di situ sebagai penuntut. Benar, Mega, betul. Jadi sidangnya itu dulu yang kami tahu Pak, pengalaman saya sebelumnya di Aceh Pak. Jadi di Aceh ada perkara juga, tapi sidangnya dipisah Pak. Yang pelaku umumnya sipil itu di pengadilan negeri, yang pelaku oknum militernya di Mahkamah Militer Pak. Untuk yang TWP ini kan tidak Pak ya. Jadi satu, jadi tentu ada jaksa dari Pitmil, kemudian dari auditor militer, kemudian hakimnya apakah hakim dari Pak Mahmil dengan dari sipil atau hanya dari Mahmil saja Pak? Kan ini baru pertama mungkin ya. Nah, silakan Pak. Perlu diketahui bahwa penanganan perkara koneksitas pada masa sebelumnya itu sudah ada. Namun demikian belum ada lembaganya. Dulu lembaga yang menangani, memanage, membentuk organisasi dan anggaran koneksitas ini belum ada. Jadi pengaturan teknis koneksitas ini sebelumnya diatur di Peraturan Jaksa Agung nomor 39 tahun 2010 saat itu. Itu lebih fokus kepada administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus. Di dalamnya memang ada pengaturan tentang perkara koneksitas. Nah, sejak dibentuknya Jampitmil, sudah ada lembaganya, yaitu organisasi Jampitmil, sudah ada personilnya yang melakukan koordinasi penanganan perkara koneksitas, yaitu personil di Jampitmil, kemudian sudah ada anggarannya. Jadi ke depan penanganan perkara koneksitas ini lebih terorganisasi dengan baik. Tidak seperti waktu sebelum-sebelumnya. Jadi pada masa lalu ada juga perkara tabungan wajib perumahan Angkatan Darat di tahun 2006. Namun penanganannya tidak seperti sekarang. Yang sekarang ini semua proses dilakukan melalui Kejaksaan Agung. Kembali fungsi Jampitmil adalah mengordinasikan. Sehingga penyidiknya untuk yang tunduk pada peradilan militer tetap
penyidik polisi militer. Sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Demikian juga penuntutnya tetap auditor militer. Nah, sedangkan yang dari sipil karena tindak pidana korupsi, kewenangannya ada pada Bapak Jaksa Agung. Nah, kemudian didelegasikan kepada Jampitmil dan dilaksanakan oleh fungsi jaksa yang ada di Pitmil. Disinilah yang saya sebut dengan kopi susu tadi. Ya, baik pelakunya maupun penyidiknya, penuntutnya, semuanya merupakan gabungan dari fungsi peradilan militer dan fungsi peradilan umum. Nah, bagaimana dengan majelis hakimnya? Nah, ketentuan hukum acara tentang koneksitas mengatur bahwa majelis hakim juga terdiri dari hakim militer dan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan umum. Karena titik berat perkara tabungan wajib perumahan Angkatan Darat ini kerugiannya pada kepentingan prajurit, maka hakim ketuanya adalah dari peradilan militer. Hakim anggotanya dari peradilan umum yang diberi pangkat tituler. Nah, inilah pentingnya juga, apa sih itu pangkat tituler? Jadi pangkat tituler adalah pangkat militer yang diberikan hanya untuk kepentingan satu hal saja. Setelah selesai, tidak digunakan lagi. Pak, ya? Ya. Gitu. Jadi Majelis Hakim Koneksitas di peradilan militer sudah lama menerapkan pengaturan tentang pangkat tituler ini. Ya. Kira-kira ada gambarannya demikian? Ada. Ya. Ya. Makasih Pak. Kemudian terkait yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan personil Pak. Nah, nih. Apakah personil yang ada di Jampitmil, yang baik ada di Kejaksaan Agung maupun Aspitmil, nah, Aspitmilnya itu dari 33 Kejati, ada berapa sih Pak yang ada Aspitmilnya? Kemudian apakah personil dan sarana prasarana sudah ada atau belum? Dan bagaimana sih Pak, apakah saya ini yang sipil ini bisa nggak jadi Aspitmil atau jadi bagian dari Pitmil? Nah, gitu Pak. Mungkin saya tambahin sedikit Pak, atau adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam untuk memenuhi seluruh kuota untuk mendukung ini program dari Jampitmil seperti itu Pak? Kalau ditanya hambatan, nggak ada. Karena apa? Karena didukung sepenuhnya oleh Bapak Jaksa Agung. Luar biasa ini. Dan juga didukung oleh para Jaksa Agung muda lainnya. Sehingga selama 1,5 tahun ini, organisasi Jampitmil dapat berjalan dengan baik. Di sana sini ada kekurangan, itu kita maklumi karena memang organisasi ini baru berusia 1,5 tahun. Dalam kesempatan Rakernas tahun 2023 ini, merupakan kesempatan bagi saya selaku Jampitmil yang pertama untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dilanjutkan di tahun 2023 ini dalam rangka penguatan organisasi Jampitmil. Ini menjadi tekad Jampitmil bersama jajaran dan juga Aspitmil tadi ditanyakan untuk mendukung sepenuhnya mewujudkan visi dan misi Kejaksaan Agung di bidang penegakan hukum. Ini penting menurut hemat saya, karenanya ke depan kita sudah mengusulkan program kerja, tadi yang dikatakan misalnya penguatan kelembagaan, supaya operasional kinerja Jampitmil ini menjadi efektif, dan setelah kita rasakan 1,5 tahun, kita memerlukan adanya direktur di bidang penyelidikan. Ini juga perlu penting. Sekarang ini yang baru ada 3 direktur. Ya, direktur penindakan, direktur penuntutan, dan direktur eksekusi, upaya hukum, eksaminasi. Izin Pak dari netizen. Silakan. Dari netizen ingin bertanya. Bapak ini kan dulu dari TNI. Iya, Teh. Tiba-tiba masuk di lingkungan sipil. Perasaannya kayak apa sih? Nah, ini perlu disampaikan sama netizen Pak. Netizen ya? Tepuk tangan untuk netizen dong. Tunggu dulu sebentar, kenapa suara Pak Puspenkum tiba-tiba agak serak-serak begitu Pak? Habis Pak, dari kemarin Pak Apus jadi host. Ini pertanyaannya menarik ini, gimana rasanya
sebelumnya menggunakan disiplin militer, sekarang ini menggunakan disiplin kejaksaan. Dari 1,5 tahun yang saya rasakan, saya melihat latar belakang historisnya, sebetulnya kerjasama antara kejaksaan dan TNI itu sudah berjalan lama. Artinya pendidikan disiplin yang diterapkan di kejaksaan tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di disiplin militer. Ini yang perlu saya sampaikan. Tidak terlalu jauh berbeda. Tidak terlalu jauh yang berbeda. Mengapa saya katakan tidak terlalu jauh berbeda? Di militer itu ada aturannya soalnya. Diterapkan dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang ada sanksinya. Kalau di kejaksaan, penerapan disiplin di kejaksaan diterapkan peraturan tentang PP tentang PNS, disiplin pegawai negeri. Namun demikian kalau kita lihat historis uniform, kemudian azas bahwa penuntutan adalah satu dikendalikan oleh Bapak Jaksa Agung, kita memiliki konsep garis komando yang sama. Demikian juga di TNI bahwa azas rantai komando itu berpuncak kepada Panglima. Dan dalam konteks penegakan hukum itu Bapak Panglima sebagai ankum dan papera tertinggi. Di kejaksaan Bapak Jaksa Agung adalah penuntut tertinggi. Jadi seperti itu netizen jawabannya dari Mega. Ya, boleh dong netizen tanya lagi. Boleh, silakan. Ya. Kalau saya melihatnya begini Pak, ada kaitan dengan pertanyaan Pak Ketut sebenarnya. Apa sih Pak alasannya kalau dalam setiap penampilan sosok Jampitmil, Bapak juga masih beberapa event gitu menggunakan baju kebesaran Bapak tentara loreng-loreng gitu Pak. Itu sebenarnya memiliki makna khusus gak sih Pak? Baik, terima kasih. Saya tambahin Pak, karena co-host jadi nambah-nambahin aja tuh. Nah, adakah momen-momen tertentu Bapak menggunakan baju seragam dari kejaksaan dan momen-momen tertentu Bapak menggunakan seragam kebanggaan seragam loreng berwarna hijau? Seperti itu Bapak, mohon izin. Terima kasih. Jadi kita bahas dulu dari aspek legalitasnya ya. Bahwa berdirinya organisasi Jampitmil ini diawali dengan adanya nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Bapak Jaksa Agung di tahun 2018. Awalnya demikian. Salah satu ruang lingkupnya adalah kerjasama bidang personil, di mana ada menempatkan personel TNI auditor di kejaksaan dan sebaliknya ada supervisi dari kejaksaan di bidang penuntutan yang dilakukan oleh auditor. Itu dulu awalnya. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Perpres 15 tahun 2021. Lembaganya dibentuk, penugasannya ditunjuklah prajurit TNI untuk mengawaki organisasi Jampitmil ini. Itu asas legalitasnya. Kemudian keluarlah peraturan Jaksa Agung nomor 2 tentang pembinaan prajurit TNI yang bertugas di kejaksaan. Di dalam salah satu pasalnya ada pengaturan tentang seragam tadi. Ini yang perlu diketahui oleh netizen dan rekan-rekan jaksa. Kadang-kadang saya menggunakan baju doreng ketika berdinas di lapangan, seragam TNI. Kemudian kadang-kadang kami menggunakan baju seragam PDL kejaksaan ketika berdinas di lapangan. Kemudian ketika penyuluhan di lingkungan TNI, kami menggunakan seragam TNI. Ketika kami penyuluhan di lingkungan kejaksaan, saya menggunakan seragam di kejaksaan. Dan perlu dipahami ketika nanti bersidang, yang digunakan adalah seragam sebagaimana diatur di undang-undang. Di dalam perja itu diatur. Prajurit TNI yang bertugas di kejaksaan sebagai Jampitmil maupun Aspitmil dapat menggunakan seragam disesuaikan dengan pelaksanaan tugasnya. Ini Pak, jujur Pak, kami sebagai warga Adiaksa bangga loh Pak. Ada dukungan dari Tentara Nasional Indonesia hadir di tengah warga Adiaksa memberikan kontribusi untuk kejaksaan. Kita kasih upload
saya kan bukan bos ya, maaf. Pak, saya ada pertanyaan sebenarnya terkait bidang Jampit Mil ini kaitannya dengan bidang Jampit Mil yang masih relatif baru, Pak. Kalau kita berkaca dengan bidang-bidang lain, itu kan ada satgasnya. Misalkan di Pidum, di pengawasan, di Pitsus seperti itu. Lalu untuk di bidang Jampit Mil sendiri, apakah akan ada rencana akan dibentuk satgas seperti itu, Pak? Ini, Pak. Baik, tadi saya katakan di awal bahwa kita sudah membuat sebuah konsep program penguatan organisasi Jampit Mil. Yang pertama tadi adalah di bidang personil. Jadi sangat dirasakan bahwa jumlah personil kami terbatas. Namanya juga organisasi baru. Karenanya untuk mengantisipasi kendala personil, kita sudah menyampaikan kepada pimpinan perlunya dibentuk satuan tugas penanganan perkara koneksitas. Ada katimnya nanti, ada wakilnya, kemudian ada juga anggota tim. Dan yang ingin saya tegaskan untuk Satgas ini, personilnya adalah dari jaksa fungsional. Ini untuk menambah kekuatan personil di organisasi Jampit Mil. Demikian juga pengembangan organisasi. Tadi sudah kita mohonkan untuk pembentukan satu direktur, juga wadah ruang jabatan koordinator, yang saat ini kita belum ada jabatan koordinator. Dan juga pengembangan penguatan di bidang tata usaha untuk fungsi subdit, untuk fungsi sekretariat atau ses Jampit Mil. Sudah diusulkan? Sudah diusulkan. Itu, Pak, ya? Jadi semuanya sudah kita usulkan, tinggal saya himbau netizen dari kalangan rekan-rekan jaksa muda yang ingin bergabung dengan Jampit Mil. Ya, saya yakinkan bahwa organisasi Jampit Mil meskipun baru senyaman kopi susu ini. Ini belum saya cicipin nih. Pak, silakan Pak. Sambil Pak Jampit Mil, Pak Laksamana Muda Anwar Saadi mencicipi kopi susu pojok Mbak Mega mestinya dikasih kesempatan dong. Kayaknya beliau tadi udah disajikan coklat tapi nggak dikasih kesempatan mencicipi. Iya, salah. Memang salah saya, Pak, siap salah. Karena keasikan ngobrol tadi ya, karena rasa penasaran kami, kita semua yang begitu besar terhadap bidang Jampit Mil ini tadi, jadi sampai sampai lupa saya Pak untuk menawari minum. Pesan satu lagi boleh nggak sih? Boleh. Tunggu dulu sebentar. Tapi jangan banyak-banyak. Iya. Sedikit Pak, Iya. Bapak supaya Silakan. Biar nanti dulu Pak, tadi kan Bapak sering, tunggu dulu ya terakhir. Bapak nanya terakhir, saya dulu yang nanya. Ini kalah sama kelas. Iya. Saya ada satu pertanyaan lagi Pak, menyambung pertanyaan yang tadi. Ini terkait pedoman di bidang Jampit Mil. Nah, apakah sudah ada pedoman di bidang Jampit Mil ataukah kita saat ini masih menggunakan KUHP, KUHP ataupun aturan dari tindak pidana militer itu sendiri ya, dan undang-undang kejaksaan? Mohon izin Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi pengembangan organisasi, yang kedua penambahan personil, yang ketiga piranti lunak. Organisasi itu kan ada personil, ada operasi kegiatan tadi sudah. Nah, sekarang piranti lunak dan aturan-aturan. Sangat dipahami 1,5 tahun organisasi ini dibentuk. Yang kita gunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas teknis, tadi saya katakan Perja 39. Namun demikian azas legalitas yang kita gunakan tetap Undang-Undang 881 tentang hukum acara pidana dan juga Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Inilah yang kita lakukan untuk mengcombine dalam penanganan perkara selama ini. Harapan kami dan sekarang ini sedang dalam proses penyusunan, Bapak Jaksa Agung sudah memerintahkan kepada kita agar segera membuat piranti lunak, petunjuk teknis, dan ini sedang berjalan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di fungsi pembinaan di Jambin, ada di sana Biro Hukum ya, yang sudah banyak membantu kami dalam penyusunan itu Pak ya. Pedoman ini, pedoman teknis ini. Ada 2 pedoman teknis yang sedang dibahas saat ini, yaitu pedoman teknis tentang penanganan perkara koneksitas dan juga pedoman teknis tentang administrasi penanganan perkara koneksitas. Ya. Sehingga nanti ada perbedaan antara administrasi penanganan perkara Pitsus
Pidum, dan nanti ada Pitmil. Kira-kira demikian. Asik. Baik Pak Yusuf, mau Asik ini Mega. kita Tapi kembali. sebentar Pak, saya tanya lagi nih. Ya. Di antara 20 aspid mil Oke. itu sudah terisi semua Pak? Baik, masih dalam rangkaian penguatan organisasi Jampit Mil. Perlu kita ucapkan terima kasih kepada Mabes TNI maupun Mabes Angkatan, Darat, Laut maupun Udara. Karena seiring dengan pembentukan Jampit Mil, pengawakan personilnya juga didukung tambahan personil, yaitu 20 orang asisten pidana militer berpangkat kolonel di 20 Kajati. Kemudian 3 kolonel di Kasubdit Koordinasi Jampit Mil. Jadi jumlahnya 23. Ya. Dan mungkin kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Kajati yang jumlahnya 20 itu yang sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para aspid mil ini bisa melaksanakan tugas dan operasional dengan baik, khususnya dalam melakukan sosialisasi, koordinasi dengan satuan hukum TNI yang ada di wilayah masing-masing. Kami berharap ke depan dukungan sarana prasarana ini bisa terus ditingkatkan sehingga kinerja aspid mil bisa maksimal. Kira-kira begitu. Silakan. Seperti Nggak dikasih kesempatan nanya, saya pulang. Silakan netizen. Baik, kalau seperti itu kita kembalikan pertanyaannya untuk netizen ya. Silakan Pak Dedi pertanyaannya. Pak, hampir dari 100 netizen di handphone kami Pak, di medsos kejaksaan, nggak yakin kalau itu Bapak tentara. Kenapa Pak? Ternyata Bapak itu nggak ada karakter tentara-tentaranya loh Pak. Ada Mas Dedi. Enggak dong. Coba lihat cara bicara beliau lemah lembut. Berjalannya beliau juga tenang gitu. Biasanya kalau tentara kan gitu. Tapi Mas Dedi Hampir tidak lihat. mirip sama dengan Pak Jaksa Agung. Dan juga Tidak lihat beliau kalau pakai baju dorengnya. Nah, kalau pakai baju doreng pun ngomongnya tetap lembut. terus Pak Dedi ingat nggak yang pernah viral waktu itu? Tentara harus hitam, tentara Nah, tidak boleh betul. putih. Nah ini Ini tentara kok ganteng, kok lembut. Nah ini Pak izin Pak. Apa sih yang membuat karakter Bapak jadi berbeda dengan karakter tentara yang lain? Atau mungkin di TNI memang banyak yang berkarakter seperti Bapak Pak? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik tentang karakter penugasan. Ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini. Di dalam organisasi kejaksaan, saya mencoba memahami apa itu Trikarma Adiaksa. Ini. Di situ harus bijak, harus bertanggung jawab. Nah, demikian juga di TNI. Ada doktrin Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Nah, inilah yang saya coba terapkan di dalam pelaksanaan tugas saya sebagai Jampit Mil. Di lapangan ketika memang harus berhadapan dengan prajurit, beda lagi. Iya. Jadi penerapan hukum disiplin prajurit diterapkan secara penuh ketika harus berhadapan dengan prajurit. Bagaimana dengan disiplin di kejaksaan tentunya harus kami sesuaikan. Nah, sehingga tujuan membangun organisasi Jampit Mil ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau lihat di seragam saya, di sebelah sini ada lambang jaksa. Nah, ini. Di sebelah ini ada lambang auditor. Jadi inilah yang tidak bisa melepaskan saya sebagai auditor ketika harus bertugas sebagai juga jaksa. Kira-kira demikian. Oh gitu Pak ya, asik Pak. Hidup TNI. Entar Pak, ini Pak, lagi Pak, ada benak di saya sewaktu Bapak melakukan sosialisasi di Medan dulu Pak. Bapak kan pakai baju doreng itu Pak. Saya sempat tanya, Pak kenapa sih Pak Bapak sosialisasi kepada teman-teman TNI pakai baju doreng? Karena Bapak menjawab waktu itu ingin supaya keterwakilan TNI di kejaksaan ini ada. Kira-kira begitu Pak ya? Betul. Dan ada nggak pada saat Bapak melakukan sosialisasi, teman-teman dari TNI ini ada resistensi atau kekagetan gitu Pak? Wah, ya karena saya punya adik TNI Pak, waktu pertama dibentuk Jampit ini bilang, loh nanti saya kalau salah yang nuntut saya, yang nyidik saya kamu ya? Saya gitu Pak, oh enggak. Saya tunjukin undang-undang militer,
Oh enggak, jadi hanya mengkoordinasikan, baru paham Pak. Kira-kira pada Bapak keliling Indonesia saat itu gimana Pak? Apakah ada cerita lucu, cerita menarik, bahkan cerita yang teman-teman TNI juga sama seperti yang dialami adik saya ini Pak? Silakan Pak. Benar sekali. Itulah pentingnya sosialisasi. Sehingga dalam program tahun 2023 ini juga kita masih menilai bahwa pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, penyuluhan itu masih sangat penting. Diperlukan gitu ya, Pak ya. masih sangat diperlukan. Baik di lingkungan kejaksaan sendiri, internal maupun eksternal. Masih banyak penyebutan, penulisan, narasi, Jampit Mil yang belum tepat. Ada yang mengatakan Jampit Mil adalah Jaksa Agung Muda tindak pidana militer. Itu masih ada, baik itu penyebutan maupun tulisan. Ini juga perlu saya sampaikan dalam konteks teori hukum yang ada itu cuma tindak pidana umum, tindak pidana khusus. Bagaimana dengan tindak pidana militer? Tindak pidana militer sesuai Wetboek Military van Strafrecht itu menggabungkan antara pidana umum dan pidana militer. Dan juga di dalamnya pidana khusus. Ini ada di KUHPM. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan bahwa bagaimana mensosialisasikan dalam konteks teori hukum maupun secara umum supaya mudah dipahami oleh prajurit yang bukan orang hukum. Ini menyesuaikan ini Pak ya. Ini menjadi tugas khusus yang saya kira perlu dilakukan secara benar. Jangan sampai pemahaman itu salah. Wajar bila ada prajurit yang bertanya, nanti kalau ada Jampit Mil diperiksa jaksa, itu wajar. Tugas kamilah untuk memberikan pemahaman bahwa selama undang-undang mengatur bahwa penyidik bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana adalah polisi militer. Penuntutnya juga demikian, sesuai dengan undang-undang adalah auditor. Ini yang perlu dipahami, sehingga kalau sudah paham hukum itu penting. Untuk mengetahui hukum itu penting, tapi jangan deket-deket dengan masalah hukum. Wah, ini. Jangan deket-deket dengan masalah hukum. Menarik sekali Pak Jampit Mil ini sudah hampir setengah jam lebih ya Mega ya. Sebelum mengakhiri Pak, biasanya Pak sebelum mengakhiri kita bertanya kepada narasumber, Pak Jampit Mil satu kata untuk Puspenkum, apa Pak? Satu kata untuk Puspenkum. Dua aja deh. Dua boleh, dua. Mantap dan nikmat. Mantap dan nikmat. Nah, kalau selanjutnya Pak, kalau tadi untuk Puspenkum, ini yang selanjutnya untuk kejaksaan Pak. Dua kata untuk Kejaksaan RI. Kejaksaan adalah marwah penegakan hukum. Mari sama-sama kita jaga. Marwah penegakan hukum wajib dijaga. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jampit Mil, Pak Laksamana Muda Anwar Saadi yang hampir setengah jam lebih bersama dengan kita. Tadi saya dikode karena beliau masih padat ikut rakernas ini. Terima kasih Pak Jampit Mil. Mega, kesempatan ini kita akhiri dan kita bertemu pada waktu dan tempat dengan narasumber yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai jumpa.